Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 10. Jadi kita masuk ke bab baru, yaitu bab trigonometri. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang sudut dan pengukurannya. Apa itu sudut ya? Jadi sudut adalah perputaran atau rotasi sinar garis suatu titik tertentu ke titik tertentu lainnya terhadap pusat putaran. Nah, ini misalkan ada sebuah lingkaran ya. Jadi perputaran sinar garis ini ya, sinar garis ini pada suatu titik tertentu lainnya ini ya terhadap pusat putaran ini. Nah, sedangkan besar sudut adalah daerah yang dibatasi oleh kedua ruas garis. Nah, ini ya, suatu sudut bertanda positif jika arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi, putarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam, maka ini sudutnya positif. Sedangkan suatu sudut bertanda negatif jika arah putarannya searah dengan arah putaran jarum jam. Nah, ini kan searah ke sini. Nah, ini bertanda negatif. Kemudian untuk ukuran sudut saya akan bahas menjadi 3 poin. Yang pertama satuan derajat, yang kedua satuan radian, dan yang ketiga hubungan antara satuan derajat dan satuan radian. Oke, yang pertama untuk satuan derajat, ukuran suatu sudut pusat untuk suatu putaran penuh dari suatu lingkaran adalah 360 derajat. Nah, satu putaran itu kan 360 derajat ya. Jadi, 1 derajat ini 1/360 putaran. Kemudian, 1 derajat sama dengan 60 menit. Jadi, aksen itu maksudnya menit ya. Maka, 1 menit sama dengan 1/60 derajat. Kemudian, 1 menit sama dengan 60 detik. Maka 1 detik itu 1/60 menit ya. Jadi kalau aksennya 1 ini merupakan menit, kalau double aksen ini detik. Maka 1 derajat itu sama dengan 60 menit sama dengan 3600 detik. Contoh, nyatakan sudut-sudut berikut dalam bentuk derajat desimal. Yang pertama, 30 derajat 24 menit 20 detik. Kemudian yang kedua 24 derajat 40 menit 12 detik. Oke, kita jawab ya. Jadi kita tulis 30 derajat 24 menitnya dulu, ini ditambahkan ya. Kemudian 20 detik ini kita ubah ke menit. Jadi 1 detik itu kan 1/60 menit ya. Jadi 20 kali 1/60. Ini kita coret 1, ini 3 ya. Jadi 30 derajat ditambah 24 menit ditambah 1/3 menit ya. Nah, kemudian ini kita samakan penyebutnya. Jadi 72 plus 1/3 menit sama dengan 30 derajat plus 73/3 menit. Nah, kemudian ini kita ubah ke dalam bentuk derajat dikalikan 1/60. Ya, jadi 73/3 dikali 1/60 sama dengan 73/180. Jadi 30 derajat ditambah 73/180 derajat. Nah, ini dibuat desimal itu sama dengan 0,41 derajat sama dengan 30,41 derajat. Kemudian yang kedua kita jawab sama ya caranya, kita ubah dulu yang detiknya ke menit. Jadi 12 kali 1/60 ya. Diperoleh 20 derajat ditambah 40 menit ditambah 1/5 menit ini ya. Kemudian menitnya kita jumlahkan, disamakan penyebutnya sehingga diperoleh 201/5 menit. Nah, kita ubah menitnya ke derajat, jadi dikalikan 1/60 sehingga diperoleh 20 derajat ditambah 201/300 derajat. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk desimal, diperoleh 20 derajat ditambah 0,67 derajat. Jadi sama dengan 20,67 derajat. Selanjutnya untuk satuan radian ya, ini terdapat sebuah lingkaran ya. Nah, kemudian ini titik pusatnya, kemudian ada garis ini ya yang kita sebut dengan jari-jari. Nah, untuk 1 radian itu merupakan sudut antara 2 buah garis. Nah, ini jadi ini jari-jarinya, ini juga jari-jarinya ya.
Nah, disebut 1 radian jika kedua garis tersebut membentuk busur sepanjang jari-jari. Nah, ini ya. Jadi ini busurnya itu sama panjangnya dengan jari-jarinya. Nah, sudut ini disebut 1 radian. Nah, sekarang ada berapa radian untuk satu lingkaran? Kita ingat ya, rumus keliling lingkaran adalah 2πr. Nah, jadi sudut satu putaran adalah 2π radian. Selanjutnya hubungan antara satuan derajat dan satuan radian. Nah, satu putaran kita tahu ya bahwa satu putaran itu 360 derajat sama dengan 2π radian. Maka 180 derajat sama dengan π radian. Nah, 1 derajat merupakan π per 180 radian. Ini ya, pindah ruas ke sini bawah. Jadi 1 radian itu sama dengan 180 derajat per π. Ingat ya, 1 radian itu 180 derajat per π. Dan π radian itu 180 derajat. Jadi kalau kita sedang membicarakan trigonometri, maka π yang dimaksud adalah 180 derajat. Beda dengan ketika kita membicarakan lingkaran ya, π itu kan 22/7 atau 3,14 kan. Tapi kalau di trigonometri itu maksudnya 180 derajat. Oke, selanjutnya contoh ya, ubahlah sudut-sudut berikut dalam bentuk π radian. 60 derajat, 120 derajat, dan 270 derajat. Kemudian yang kedua, ubahlah sudut-sudut berikut dalam bentuk derajat. Yang pertama 1/4 radian, kemudian setengah π radian, dan yang ketiga 5/6 π radian. Oke, kita jawab ya. Jadi 60 dikali, ingat ya, tadi kan 1 derajat itu kan sama dengan π per 180. Jadi ini 60 dikali π per 180 radian. Kita coret ya, ini 60 dibagi 61, 180 dibagi 63. Jadi sama dengan 1/3 π radian. Kemudian yang kedua 120 dikali π per 180 radian. Kita coret sama-sama dibagi 60. Ini 120 dibagi 62, 180 dibagi 63. Jadi sama dengan 2/3 π radian. Kemudian yang ketiga 270 dikali π per 180 radian sama dengan, ya ini kita coret, jadi diperoleh 3/2 π radian. Kemudian yang kedua ini diubah dalam bentuk derajat. Nah, di sini 1/4 radian. Jadi sama dengan, kita ingat ya kalau 1 radian itu kan 180 per π. Jadi 1/4 dikali 180 per π. Nah, kita coret ini 4, 180 dibagi 4 yaitu 45 ya. Nah, ini π-nya jangan lupa. Jadi diperoleh 45 derajat per π. Nah, sedangkan bentuk yang nomor 2 ini setengah π rad. Nah, di sini ada π-nya. Jadi setengah dikali 180 per π ya. Ini kita coret 2-nya. Jadi ini 90 ya. Nah, ini π-nya kan bisa dicoret ya ini. Jadi diperoleh 90 derajat. Kemudian yang ketiga 5/6 π dikali 180 per π. Jadi kita coret ya, dibagi 6 ini sama dengan 30. Jadi 30 kali 5 sama dengan 150. Kemudian ini π-nya juga dicoret ya. Jadi diperoleh 150 derajat. Ya, demikian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.